dan yang begitu mengasihi kami. Dan kami percaya kalaupun ada kami saat ini, semuanya karena anugerah-Mu Bapa yang baik. Tuhan mengutus maka Tuhan yang melengkapi Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Salam. Terima kasih buat anak Tuhan yang begitu luar biasa, karena saya masih percaya untuk kita semuanya bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Amin. Karena kita sampaikan dalam Galatia pasal 3 ayat 29, jika kita keturunan Abraham dan anak Allah, maka kita berhak menerima janji Allah itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tidak perlu memperkenalkan diri, tapi mungkin perlu karena ada jemaat baru, terutama dari keluarga Pak Sejabat Guru Pasar Ibu ya. Salam kenal Pak. Dan juga ada Mama Kembar tadi Ibu ya, kalau tidak salah ya. Ya, salam kenal. Saya Bapak Margaret, dan hari-hari saya di HP, di live, di TikTok, karena memang pelayanan di media sosial. Tapi puji Tuhan, Tuhan percayakan hal yang luar biasa bagi kita, sehingga Bapak Margaret dan seluruh panitia dan juga seluruh gereja GPSU dan juga Sinode sedang fokus sekarang untuk membangun gereja Tuhan yang ada di Patumba. Ya, Pak Jerry ya berkenan sesekali main ke sana. Kita ada gereja baru yang sedang kita dirikan saat ini. Mungkin Pak Jerry tahu atau Pak Sejabat sudah tahu. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya ya kita semua di sini pernah ke Danau Toba. Saya lihat muka-muka Danau Toba semuanya. Ya, saya lihat semuanya adalah orang-orang yang pernah ke Danau Toba. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ke Danau Toba atau ke Pulau Samosir yang begitu terkenal bahkan sudah mendunia, maka kita akan temukan namanya pelabuhan Gomos. Pelabuhan yang ada di Pulau Samosir atau Pulau Danau Toba apa aja Gomos? Pelabuhan yang ada di sana apa Bapak Ibu Saudara? Ambarita ada, Ajibata ada, Panguruan ada Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita sering ke Danau Toba, maka kita akan melihat kapal. Karena di sana ada kapal yang harus menyeberang ya masuk ke Pulau Samosir. Jadi karena kita sering melihat kapal, maka hal itu biasa-biasa saja bagi kita. Ya. Tetapi hari ini saya mau memperkenalkan buat kita semuanya, ada satu pribadi ya yang mampu bisa berjalan di atas air. Dan seketika dia mampu bisa berjalan di atas air, maka tercatat dalam kitab Matius dan juga Markus dan Yohanes bahwa seketika dia berjalan di atas air, maka angin sangkal yang dihadapi oleh murid-murid Tuhan Yesus begitu tenang. Siapakah dia? Ada yang bisa jawab Bapak Ibu Saudara? Siapakah dia yang mampu bisa berjalan di atas air? Adalah Yesus. Amin. Kenapa sampaikan dia seseorang? Karena dia pernah mengambil ya seorang rupa manusia dalam Filipi pasal 2 ayat ke-8 dan ke-9. Dia pernah seperti kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi seketika saya baca kisah ini, ternyata ada dampak yang begitu luar biasa buat kita, terutama buat kita jemaat GPSU hari ini. Amin. Mari kita sama-sama melihat apa dampaknya buat kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus. Seketika Tuhan kita mampu berjalan di atas air. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Matius pasal 14 ayatnya yang ke-22 sampai ke-33. Dengan hormat Pak Jerry, siapkan dulu sama saya nanti Kisah Para Rasul pasal pertama, ini pertama sampai ke-10 Pak. Tapi nanti saya suruh baca. Mana si kembar di sini ya? Oh ya, buat Mama si kembar dengan hormat, siapkan sama saya dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-19. Nanti ya, ada jemaat baru kayaknya ya. Ibu, di belakang Oi. Iya.
Ya, selamat datang Bu, selamat bergabung. Kami senang dan kami bersuka cita seandainya minggu depan datang lagi ke sini. Amin. Karena saya lihat tadi Ibu ini begitu semangat untuk melayani, untuk memuji nama Tuhan. Ya. Dan satu lagi Ibu yang baru pertama bergabung, siapkan sama saya dalam Filipi pasal 2 ayat ke-10. Jadi 3 orang ini harus kita pakai hari ini dulu untuk sama-sama baca firman Tuhan. Tapi nanti Bapak Ibu Saudara, ya kita akan lebih fokus dulu ke Matius pasal 14 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa terjadi di Danau Galilea. Kalau kita baca ya dalam Markus pasal 6, maka kita akan menemukan bahwa Yesus ke Betsaida. Kalau kita baca lagi dalam Yohanes pasal 6 ayat 17, maka kita akan juga menemukan bahwa Yesus pergi ke Kapernaum. Tapi walaupun berbeda tempat, tapi ini satu wilayah Bapak Ibu Saudara. Ya, ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang karena peristiwa ini setelah dia melakukan keajaiban yang begitu luar biasa. Ini berapa Komus? Berapa ini Angel? Berapa Dek? 5 ini menjadi 7. Tahukah arti ini di Alkitab? 5 roti? Iya, pintar, tepuk tangan dulu buat muji dulu. Amin. Jadi setelah Yesus melakukan keajaiban, maka dia memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk mendahului dia ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak pulang. Ayat ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Ayatnya ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan sama-sama kita baca 1, 2, 3. Diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus. Pakai apa dia? Perahu, pesawat? Di Alkitab sampaikan dia berjalan di atas. Bapak Ibu Saudara, seketika Anda membaca ayat ini, kira-kira apa yang ada di benak Anda? Pasti mengusung. Seketika Yesus bisa berjalan di atas air. Kira-kira apa pendapat Bapak-bapak? Pasti mengusung. Contoh, seketika Pak Krisman bisa terbang gitu kan, punya sayap, ya, menemui kekasih. Tapi bukan kekasih lagi, udah jadi gitu kan, ya. Ketika Pastor Regi punya sayap, bisa terbang kemana-mana, maka kita jemaat yang hadir saat ini berkata Pastor Regi hebat dong, iya kan? Apalagi muji, luar biasa, ya. Apalagi kalimat yang kita layakan kepada Pastor Ragi, seketika dia mampu terbang pakai sayap. Hah? Ajaib, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan seketika Tuhan kita mampu berjalan di atas air, kira-kira apa yang kau sampaikan kepada Tuhan kita saat ini? Pastor Ragi aja katakan apa? Hebat, ajaib, luar biasa. Bisakah pujian itu layak kita sampaikan kepada Tuhan? Halo jemaat GPSU. Ya, seketika Pastor Ragi mampu melakukan keajaiban dengan terbang dengan sayap, maka ada kalimat yang keluar dari mulut kita. Ajaib, hebat, luar biasa, mungkin viral kan? Kalau zaman sekarang kan namanya viral. Ya. Tapi seketika Yesus, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada murid-muridnya dan bisa berjalan di atas air. Angel, kira-kira apa yang kamu sampaikan kepada Tuhan saat ini? Apa Bu? Jangan ragu-ragu bos. Yesus berkuasa, amin. Luar biasa. Kalau Anda mencari di Google, hanya ada 2 jawaban yang pasti buat kita, bahwa yang mampu bisa berjalan di atas air itu hanya Yesus dan Petrus. Anda boleh buka Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini membuktikan buat kita bahwa Tuhan yang kita sembah tadi adalah Tuhan yang berkuasa. Amin. Amin. Jadi tidak sia-sia kalau kita berdoa kepada Dia, karena Dia berkuasa. Tidak sia-sia kita apalagi berharap kepada Dia, karena Dia berkuasa. Amin. Bukankah seseorang yang punya kuasa, yang mampu melakukan keajaiban di luar pikiran kita, yaitu adalah Yesus.
Bapak Ibu Saudara, saya pernah ke rumah Ibu Gembala awal tahun bersama Pak Pendeta Sinaga, Ibu Simanjunta, Sintua kita, dan juga Ibu Boruna Bella, Pak Simangusom. Di situ saya melihat ada foto bidadari dari jatuh dari langit. Gini-gini Ibu Gembala ini cantik coy, masa muda. Amin. Sarangnya dulu Bu. Iya loh, saya melihat, saya tanya, Bu ini siapa? Saya Pak. Oh masa sih Bu? Iya loh, nggak percaya saya. Iya loh, ini semasa dinas kayak gitu. Ya. Ketika Ibu Gembala masa muda cantik, kita berikan layak, kita berikan pujian. Tapi kenapa Tuhan kita saat ini ketika dia mampu berjalan di atas air, why GPSU pusat masih memuji Tuhan setengah-setengah? Amin. Itu menjadi koreksi buat kita semuanya. Kalau Tuhan kita yang kita sembah Allah adalah Tuhan yang berkuasa, maka kita tidak perlu lagi mengikut Dia. Makanya ada satu pujian, tak akan ku ragu lagi. Ada, tahu kan? Tak akan ku ragu lagi tuh mengikutmu Yesus. Tahu kan? Tak akan ku ragu lagi tuh melayanimu. Ada tema lagu ya? Coba dulu deh pujiannya itu. Tahu kan lagunya? Oh nggak tahu juga ya? Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Coba dulu, oh nggak ada ya? Ya. Jadi kalau Tuhan kita yang kita sembah setiap harinya berkuasa atas segalanya, maka kita tidak perlu ragu sebenarnya. Ya, karena Dia mampu melakukan keajaiban dan mujizat dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita katakan amin. 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 Kita akan buktikan apakah Tuhan kita berkuasa. Pak Jerry tolong baca dalam Kisah Para Rasul tadi Pak. Nah ini pertama, Kisah Para Rasul pasal 3 ini pertama sampai ke 10. Siap-siap Mam Chris, iya ya, Kembar dan juga jemaat baru. Apa yang disampaikan di sana? Kita akan melihat bagaimana Yesus membuktikan untuk kita hari ini Dia bisa berjalan di atas air dan Dia punya kuasa. Sehingga kita akan buktikan apakah Yesus berkuasa. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ini pertama sampai ke 10 Pak, dengan hormat. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Yes. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga dia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu dikatakan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku. Yes. Tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, apakah benar Tuhan kita berkuasa atas segalanya? Petrus, Yohanes itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Amin. Petrus pernah menyangkal Yesus. Siapa yang mengkhianati? Gomos. Oh, Yudas. Apa dia? Ya, Yudas. Tetapi saya melihat diceritakan di sana bahwa ada seorang yang lumpuh sejak lahir ya. Iya kan? Kemudian datanglah
ayat yang ke-7. Mendekati karena seorang lumpuh memang berharap akan mendapatkan sesuatu. Tetapi dengan luar biasanya Petrus dan Yohanes, dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang kupunya apa? Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa Tuhan kita berkuasa, bahkan dia mampu menyembuhkan orang lumpuh melalui Petrus dan Yohanes. Kira-kira yang dimiliki oleh Petrus itu kita punya nggak hari ini? Hah? Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pahami, Petrus kan manusia biasa, sama seperti burung Mambela, ya, Pak siapa namanya, Pak Dulu Saribu, ya, makan lampa sama dengan Ibu Sirai. Kira-kira nggak yang dimiliki oleh Petrus itu kita miliki nggak sekarang? Miliki, amin. Bukankah kita ibadah saat ini memuji Tuhan? Amin. Tapi kenapa imanmu lemah, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dimiliki oleh Petrus kita juga miliki hari ini, amin. Yaitu adalah Tuhan kita yang mampu berjalan di atas air. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama, bahwa membuktikan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Walaupun banyak orang yang menganggapnya dia manusia, dia lahir di perut atau di kandungan Maria, bodoh amat kata saya. Namanya dia Tuhan. Kecuali kalau manusia jadi binatang, itu yang heran. Tapi kalau Tuhan menjadi menyerupai apapun itu biasa-biasa apa? Biasa-biasa saja. Amin. Yang kedua, kita akan membuktikan apakah Tuhan kita berkuasa. Silakan. Kembali Yakobus pasal 2 ayat ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Sama-sama kita katakan amin. Tapi banyak jemaat sekarang mereka takut sama Tuhan. Amin. Enggak takut, tapi saya percaya gereja GPSU takut dengan Tuhan. Amin. Kalau kita takut dengan Tuhan, mungkin kita ini lebih daripada bahasa batanya setan simbolis atau masalah. Iya. Bego kata masyarakat. Ini itu. Alkitab membuktikan bahwa seketika setan-setan saja mendengar nama Yesus, mereka jadi takut dan gemetar. Kenapa kita yang setiap harinya diberkati oleh Tuhan tidak pernah takut, malah nggak takut kalau nggak ibadah? Bapak Ibu Saudara, 1 Timotius pasal 4 ayat ke-8, bahwa latihan badan itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung namanya covenant atau janji Tuhan. Anda boleh membaca Bapak Ibu Saudara, boleh tampilkan bersama saya di Yeskiel, berupa Yeskiel sekarang ya, mantap, karena ada sekarang Ibu Ratu di rumah. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Buat kamu yang hari ini yang beribadah kepada Tuhan. 1, 2, 3. Latihan badani. Tetapi karena oke. Amin. Jadi jangan ragu. Karena ibadah itu mengandung janji. Anda bertanya, Bapak Margaret, berapa sih janji dalam Alkitab, janji Tuhan? Itu ada 7.000 tertulis Bapak Ibu Saudara. Sementara hari kita itu dalam 1 tahun ya 365. Amin. Itu yang kedua, bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berkuasa. Yang ketiga, Bu, silakan Bu. Filipi pasal 2 ayat ke-8 dan ke-9. Filipi 2 ayat 8. 9 dan 10. Atau ke-10 aja Bu, biar cepat. Karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Filipi pasal 2 ayat ke-10 langsung. Ini udah ada di atas. Filipi 2 ayat 10, begini firman Tuhan berkata, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Amin. Itu yang ketiga, bahwa segala yang ada di bumi ini bertekuk dan
Jadi seketika Tuhan berjalan di atas air, maka dia bisa membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut dalam Matius 14 ayatnya yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Ya, itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Poin yang kedua sampaikan buat kita semuanya, yang ternyata Tuhan itu hadir dalam segala situasi. Amin. Tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Seketika ada badai, ada gelombang yang menghantam perahu murid-muridnya, maka Yesus membuktikan, "Saya hadir di situ." Amin. Makanya saya yakin seketika di mana ada Tuhan hadir, di situ ada kuasanya bekerja. Amin. Sekali lagi sampaikan buat kita semuanya, seketika murid-muridnya dalam ketakutan, maka dia sampaikan, "Tenang, ini aku Tuhan." Saya percaya kalau ada Tuhan di GPS Miracle Patumba, selesai semuanya. Amin. Amin. Ragu-ragu kali. Seketika Tuhan hadir saat ini, maka semuanya selesai. Amin. Karena Tuhan hadir dalam situasi, dalam kondisi apapun, tidak dibatasi dengan hukum alam. Maka disampaikan buat kita semuanya, bahwa kuasa Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh siapapun, termasuk laut, termasuk yang disampaikan tadi bahwa ada gelombang dan juga ada angin sangkar, membuktikan bahwa Tuhan hadir segala situasi dan dalam keadaan apapun. Amin. Saya bertanya-tanya lagi, apakah Tuhan tidak tahu bahwa akan terjadi namanya badai kepada murid-muridnya? Bapak Ibu Saudara, ada yang bisa jawab? Aku bertanya-tanya lagi, apakah Tuhan nggak tahu kalau murid-muridnya nanti akan menghadapi badai? Kira-kira menurut kalian Bapak Ibu Saudara jemaat di sini tahu nggak? Tahu. Tuhan Maha tahu, bukan Maha tidak tahu. Tuhan tahu. Tapi kenapa sebenarnya Tuhan izinkan namanya duluan badai, maka baru ada pertolongan Tuhan. Makanya ada satu pujian, tak selalu, amin, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin. Amin. Dan Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberkati, tetapi Dia berjanji akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji akan hidup kita diberkati oleh Tuhan, namun Dia berjanji akan memberikan kekuatan. Amin. Di situ saya melihat, ternyata Tuhan itu luar biasa. Ternyata tidak semulus seperti diharapkan oleh murid-muridnya. Diizinkan namanya badai, maka baru ada namanya pertolongan Tuhan. Amin. Kira-kira kita di sini ada yang menghadapi badai? Pasti banyak Bapak Margaret. Tapi saya sampaikan buat kita semuanya, sehabis badai ada namanya pelangi. Sehabis hujan ada namanya pelangi. Sehabis masalah ada namanya berkah. Itu yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." 29. Sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Amin. Ayatnya ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Bersamamu Bapa, ku lewati
semua berkenan-Mu ya kedudukan hati. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah hatiku. Bapak Ibu Saudara di dalam nama Yesus, seketika Petrus berkata kepada Tuhan, kalau itu Engkau Tuhan, suruhlah aku kemari. Dan apa yang disampaikan Tuhan, marilah. Ada poin yang penting yang begitu luar biasa sampaikan buat kita semua. Lebih indah berjalan bersama dengan Yesus. Karena kalau kau berjalan bersama dengan Yesus, engkau akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Coba engkau melihat ayat berikutnya. Seketika Yesus, apa Petrus mulai takut, apa yang terjadi disampaikan? Ayat sebelumnya, ayat takutlah ia dan mulai tergelar. Jadi tanamkan dalam hati, tidak ada keindahan dalam hidup ini selain berjalan bersama dengan Tuhan, kecuali pas ragin dengan Ibu Boru. Marganya apa kemarin? Lupa aku. Batubara, iya. Sorry, saya juga lupa kemarin sebutkan di acara. Tidak ada yang lebih indah seketika kita punya iman dan bersama dengan Tuhan. Kalau kau berjalan bersama dengan Tuhan, hidupmu akan semakin indah. Dan itu yang kami imani menghargai. Amin. Mau tahu seberapa pengeluaran saya ini di gereja GPSU Miracle Patung? Itu udah di angka lebih 100 Bapak Ibu. Tapi saya pikir-pikir, kalau Bapak Margari berjalan sendiri dengan panitia, tidak mampu. Amin. Cor, fondasi sudah siap, tiang utama sudah berdiri, semua tiang, 21 tiang sudah berdiri semua. Saya pikir-pikir, kalau kami berjalan berdua sama Margari dan panitia dan gereja, saya kira tidak indah hidup ini, tapi akan lebih indah berjalan bersama dengan Tuhan. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyelesaikan, dan bagaimana Tuhan melakukan keajaiban dalam hidup. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Jangan hebat, jangan saya hebat, oh ya saya mampu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, dan mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hatiku percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mansurufnya ini. Bergantian dirimu
Ingat ketika Yesus bisa berjalan di atas air, membuktikan Dia adalah Tuhan kita, berkuasa atas segalanya. Kalau Dia berkuasa, maka harapan kita, doa kita, dan penyembahan kita tidak akan sia-sia. Dia mampu melakukan bahkan badai, angin sangkal yang dihadapi oleh murid-muridnya tidak membuat dia takut. Justru dia hadir di tengah badai. Memang Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu memberkati, namun Dia berjanji kepada orang percaya dan menyertai. Tuhan tidak pernah berjanji akan selalu rata, tapi Dia berjanji akan selalu memberikan kekuatan. Yakinlah, di mana ada Yesus, di situlah ada ketenangan, dan di situ ada mujizat Tuhan. Dan seketika Petrus berjalan di atas air oleh karena Yesus, tapi seketika dia mulai takut, maka kita sampaikan ia mulai tenggelam. Lebih indah berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Hidup ini lebih sungguh indah kalau berjalan bersama dengan Tuhan. Seandainya Petrus terus beriman dan berharapan dan berjalan bersama dengan Tuhan, maka mungkin dia tidak akan tenggelam. Keluarga kita akan semakin indah seketika kita berjalan bersama dengan Yesus. Percayalah, percayalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di saat badai tetapi saya percaya firman-Mu tergenapi terjadi dalam hidup kami dan tidak akan tertunda, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam keterbatasan hamba-Mu ada Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu, bahkan bisa berjalan di atas air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Jemaat GPSU Pusat diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan hamba-hamba Tuhan, ada Ibu Gembala kami Tuhan berkati, dan juga pendeta MC Naga, dan juga pendeta Semanggus, dan juga kesehatan serta penyertaan-Mu sempurna buat keluarga ini dan juga buat jemaat Tuhan yang baru pertama hadir. Berkatilah di dalam nama Yesus. Dan kami semua yang hadir Pak hari ini Tuhan, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya saat kami pulang maka ada kuasa-Mu yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, kami akan menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, dan angkatlah kedua tanganmu di tempat kamu masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini dan sampai selama-lamanya. Dan sampai Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala yang baik dari Bapa Surgawi, segala berkat dari Bapa Surgawi, terimalah saat ini. Yang percaya kepada Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih.